Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arestu Genata Putra dari kelas 2024C dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 112. Di sini saya akan membahas soal UTS Kapita Selekta Sekolah Menengah, yaitu pembahasan soal yang nomor 3. Di sini soalnya itu adalah ada grafik dengan persamaan kuadrat Y-nya itu sama dengan M plus 1 dikali X kuadrat ditambah PX dikurangi 2M kuadrat tambah 5M dikurangi 3. Nah, berdasarkan grafik di samping, tentukan batasan nilai M yang memenuhi. Oke. Dari soal tadi, kita punya fungsi, yang pertama itu kita punya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y itu sama dengan M plus 1 dikali X kuadrat ya. X kuadrat ditambah PX dikurangi 2M kuadrat plus 5M dikurangi 3. Oke. Nah, tadi itu grafiknya itu berbentuk parabola ke atas ya, terbuka ke atas. Nah, terus titik puncaknya kita diketahuinya itu titik puncak berarti XP ya, titik puncaknya itu berada pada X sama dengan 2. Oke. Nah, untuk titik puncak dari YP itu berada di atas sumbu X sehingga YP-nya itu lebih dari 0. Nah, saya tulis YP lebih dari 0 karena berada di atas sumbu X. Oke, seperti itu ditanyakan. Sini ditanyakannya itu batasan nilai M yang memenuhi. Batasan nilai M yang memenuhi. Oke. Langkah pertama dari pengerjaan soal ini, kita tentukan dulu koefisien X kuadrat ini tuh adalah koefisien X kuadrat itu adalah yang ini kan M plus 1 ya, adalah A sama dengan M plus 1. Nah, karena grafiknya itu terbuka ke atas, berarti si A-nya ini harus lebih dari 0. Di A-nya tadi M plus 1 lebih dari 0. Maka M lebih dari min 1. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, ini syarat pertama ya. Ini syarat pertama. Untuk syarat kedua, itu kita dari grafik tadi itu kita bisa lihat bahwa titik puncaknya itu berada pada sumbu X 2 ya, sumbu X-nya itu proyeksi titik puncak P pada sumbu X-nya itu adalah 2. Nah, rumus absis dari titik puncak itu kan XP sama dengan min B per 2A ya. Jadi
di sini X mencari XP sama dengan min B per 2A. Kita tahu bahwa A-nya itu tadi adalah M plus 1 dan B-nya yang ini P, B-nya P ya, jadi sama dengan min P per 2 dikali M plus 1. Jadi nah, karena XP, karena titik puncaknya tadi sama dengan 2, maka kita substitusikan ke sini. 2 sama dengan min P per 2 kali M plus 1. Maka kita kalikan jadi 4 M plus 1, 4M plus 1 sama dengan min P. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan negatif, maka hasilnya menjadi P sama dengan min 4 M plus 1. Oke. Nah, ini P-nya. Untuk syarat ketiga, kita mencari diskriminannya, ya. Diskriminan. Syarat 3 itu diskriminan Nah, tadi itu grafik tuh memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Nah, karena puncaknya di atas sumbu X dan terbuka ke atas. Nah, ini tuh berarti diskriminannya itu harus positif. Nah, rumus dari berarti syarat ketiga diskriminannya harus positif. Nah, rumus dari diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. Kita tahu bahwa A-nya itu adalah M plus 1 dari persamaan Y tadi. Terus B-nya itu adalah P dan C-nya itu adalah min 2M kuadrat ditambah 5M dikurangi 3. Jadi kita sebelum ke sana, karena grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka yang harus dipenuhinya itu adalah D lebih dari 0 atau YP lebih dari 0. Jadi syarat karena grafik memotong sumbu X di 2 titik, jadi karena grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka yang harus dipenuhinya itu adalah D lebih dari 0 atau YP lebih dari 0. Nah,
Oke, untuk selanjutnya syarat YP lebih dari 0 ini tuh sudah mencakup dari syarat D lebih dari 0 jika A-nya itu lebih dari 0. Jadi kita cukup berfokus pada YP lebih dari 0. Nah, di mana YP ini adalah nilai ordinat dari titik puncak. Oke. Kita fokus ke YP, jadi YP sama dengan M plus 1 ya yang tadi, M plus 1 terus dikalikan dengan tadi kan X-nya itu XP-nya itu adalah sama dengan 2 ya. Nah, kita substitusikan nilai ke X kuadrat. Jadi kan tadi yang persamaan yang Y-nya itu sama dengan M plus 1 dikali X kuadrat ditambah PX dikurangi 2M kuadrat ditambah 5M dikurangi 3. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 2. M plus 1 dikali 2 kuadrat kali 2 kuadrat ditambah PX berarti P dikali 2 dikurangi 2M kuadrat tambah 5M kurangi 3. Seperti itu. Di EP sama dengan 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi 4 dikali M plus 1 kali M plus 1 ditambah 2P dikurangi 2M kuadrat tambah 5M dikurangi 3 sama dengan 4. Kini kita kalikan 4M plus 4 tambah 2P dikurangi 2M kuadrat plus 5M kurangi 3. Nah, kita operasikan yang sama ya. Jadi yang samanya itu di sini adalah 4M dan 5M terus min 2 sama min 3 ya. Jadi nah di sini min 2M kuadratnya kita bisa kedepankan jadi min 2M kuadrat min 4M dikurangi 5M. Oh mohon maaf, ini min ya, ini min, harusnya min, ini juga min, jadi min M, 4M dikurangi 5M, min M tambah 7 tambah 2P, 4 tambah 4 dikurangi min 3 kan 7 ya. Nah ini oh enggak, ini plus. Nah dari hasil, mohon maaf salah, dari hasil yang ini M plus 1 dikali 2 kuadrat tambah P kali 2 dikurangi 2M kuadrat tambah 5M kurangi 3. Nah dari hasil yang ini 2M kuadrat kan ini negatif ya. Nah dikalikan dengan negatif menjadi 4 dikali M plus 1 ditambah 2P dikurangi 2M kuadrat. Nah ini dikurangi 5M dikurangi min 3 kan jadi plus 3 ya. Nah ini jadi plus 3. Nah maka hasil akhirnya min 2M kuadrat 4M dikurangi 5M itu adalah min M. Terus 4 ditambah 3 itu adalah 7 ditambah 2P. Jadi hasil akhirnya YP sama dengan min 2M kuadrat dikurangi M tambah 7 ditambah 2P. Nah dari syarat yang kedua tadi yang ini kita punya P-nya itu adalah sama dengan min 4 dikali M plus 1. Maka kita bisa substitusikan ke sini. YP sama dengan min 2M
kuadrat dikurangi M ditambah 7 ditambah 2 dari syarat yang kedua. Ini saya tulis dulu ya. Dari syarat kedua bahwa P-nya itu sama dengan min 4 kali min 4 dikali M plus 1. Nah, kita substitusikan ke sini 2P. Nah, sama dengan min 2M kuadrat dikurangi M tambah 7 ditambah 2 dikali min 4 kali M plus 1. Nah, seperti ini. Maka hasilnya yaitu YP sama dengan min 2M kuadrat kurangi M tambah 7 ditambah, berarti dikurang ya, berarti min 8M plus 1. Nah, seperti ini. YP sama dengan min 2M kuadrat min M plus 7 min 8M min 8. Kita kalikan yang ini ya, min 8 dikali M plus 1. Jadi min 8M dikurangi 8. YP sama dengan hasil akhirnya itu min 2M kuadrat kurangi M dikurang hasil akhirnya min M dikurangi 8M min 9M ya, min 9M terus 7 dikurangi 8 kan min 1 ini 9M. Nah, jadi hasil akhirnya YP-nya itu adalah min 2M kuadrat dikurangi 9M kurangi 1. Nah, karena titik puncak P berada di atas sumbu X, berarti atau kuadran 1 ya, maka YP-nya itu lebih dari 0. Di sini karena kita tulis karena titik puncak berada di atas sumbu X, maka YP lebih dari 0. Jadi YP-nya itu min 2M kuadrat min 9M dikurangi 1 lebih dari 0. Nah, kalikan kedua sisi dengan min 1. Nah, jika dikalikan dengan min, ingat itu jadi berubah tanda ya. Jadi yang dari tadinya lebih dari jadi kurang dari. Jadi ini kita kalikan semuanya dengan negatif. 1 2M kuadrat ditambah 9M tambah 1 kurang dari 0. Oke, seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini, kita cari akar dari persamaan kuadrat 2M kuadrat ditambah 9M plus 1 ini sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Jadi, langkah selanjutnya kita mencari
cari akar persamaan kuadrat 2m kuadrat plus 9m plus 1 sama dengan 0 dengan rumus A, B, C. Oke. Di sini berarti M12 sama dengan min B, rumusnya itu plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 AC per 2A. Jadi M12 itu sama dengan B-nya itu adalah 9 ya. Min 9 plus minus B kuadrat berarti 9 kuadrat kurangi 4 dikali A-nya 2, C-nya 1. Nah, oke. Per 2 A-nya itu 2. Jadi 2 kali 2. M12 sama dengan min 9 plus minus 9 kuadrat itu 81 dikurangi min 4 kali 8 ya. Min 4 dikali 2 maksudnya. 2 kali 1 2 jadi 8. Oke. Per 4. Di sini hasilnya M12 min 9 plus minus 81 dikurangi 8 73 per 4. Oke. Nah, jadi akar-akarnya itu adalah M1 sama dengan min 9 dikurangi akar 73 per 4 dan M2 nya itu sama dengan min 9 plus akar 73 per 4. 73. Nah, selanjutnya karena parabolanya terbuka ke atas yaitu A sama dengan 2, di mana ini adalah merupakan lebih dari 0 dan kita mencari daerah yang kurang dari 0. Nah, maka nilai M itu berada di antara kedua akar tersebut. Jadi penulisannya seperti ini. Min 9 dikurangi akar 73 per 4 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menggabungkan semua syarat. Yaitu syarat yang di sini menggabungkan semua syarat. Nah, dari syarat yang pertama kita
Nah, ini syarat pertama yaitu M lebih dari min 1. Terus syarat yang ketiga, yang ini merupakan yang ini syarat 3. Oke, dan nah, untuk selanjutnya berarti dari sini kita tahu bahwa batas yang pertama kita tahu bahwa batas bawahnya itu M1 itu sama dengan M1 sama dengan min 9 min akar 73 per 4. Terus yang kedua, batas atasnya itu M2 sama dengan min 9 plus 73 per 4. Oke. Ini tuh nah, yang ini sekitar min, kalau pakai kalkulator itu min 4,385. Kalau yang ini itu sekitar min 0,115. Oke. Selanjutnya, nah, dari syarat syarat ke-1 itu, jadi syarat 1 itu M lebih dari min 1, dan syarat ketiga itu min 4,385 kurang dari M kurang dari min 0,115. Nah, dari sini kita tahu bahwa min 1 itu terletak di antara kedua batas tersebut, yaitu M1 kurang M1 lebih dari min 1 lebih dari M1 kurang dari M2. Nah, dari bahwa min 1 dari syarat ini tuh kita tahu bahwa min 1 itu terletak di antara kedua batas tersebut. Oke, seperti ini. Atau kita tulis M1 kurang dari min 1 kurang dari M2. Jadi min 1 itu lebih dari M1 tapi kurang dari M2. Nah, berarti dari M lebih dari min 1 ini dan min 9, berarti menjadi seperti ini. Nah, berarti hasil akhirnya itu adalah min 1 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4. Jadi batasan nilai M adalah
Kenapa ini jadi min 1? Karena kenapa ini jadi min 1 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4 ini ya, per 4. Karena daerah irisan dari M lebih dari min 1 dan min 9 kurangi akar 73 per 4 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4 itu adalah min 1 dikurang min 1 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4. Jadi batasan nilai M-nya adalah min 1 kurang dari M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4. Nah, ini untuk batasan nilai M-nya itu menjadi min 1 M kurang dari min 1 dan untuk batasan nilai M-nya itu adalah menjadi M lebih dari min 1 dan M kurang dari min 9 plus akar 73 per 4. Sekian, terima kasih pembahasan soal nomor 2 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.